warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, I'm fine too. Today's lesson we are going to talk about procedure text. What is procedure text? Ya, apa itu procedure text? Well, procedure text is a text that gives you instruction about how to do something or how to do make. Jadi, teks ini memberitahu kita bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, mungkin kalian suka bereksperimen ya, atau memasak, membuat kue, mencoba-coba hal yang baru. Kalian pasti mencarinya step by stepnya di YouTube ataupun di sosmed lain kan, pastinya ya. Itu semua yang ada di YouTube ataupun di sosmed TikTok itu termasuk pada tutorial itu termasuk pada prosedur teks. Jadi, that give you instruction how to do something or how to do make something, itu yang dimaksud. Contoh-contoh prosedur teks adalah contohnya seperti tutorial memasak. Nah, alat dan bahannya ketika kita memasak kan pasti membutuhkan alat dan bahan. Alat bahan itu yang digunakan termasuk pada urutan dalam prosedur teks atau structure of the text dalam prosedur teks. Next kita akan membahas tentang purpose dalam prosedur teks atau social function of prosedur teks. Okay, purpose or social function of procedure text is to explain the reader or the listener about how to do something or how to make something with the sequence or of action or step. Jadi di purpose atau social function ini membutuhkan sequences of text or sequences of action. Jadi misalnya pertama kamu harus nyiapin apa? Ngapain sih? Kamu pertama, kedua ngapain? Ketiga ngapain? Itu termasuk dalam sequences dalam social function. How to do something berarti kalian melakukan sesuatu. Biasanya tutorial itu membuat video, mengedit foto, how to use camera, how to turn komputer dan lain-lain. Gitu ya. Mudah kan? Dan biasanya juga how to make something maksudnya itu apa? How to make something itu biasanya cara membuat makanan atau minuman, bisa makanan atau minuman. Jadi ini adalah function or functional procedure text. Next kita akan membahas tentang social structure of the text. Jadi setiap teks memiliki structure of the text. Karena tujuannya social function of the text itu diharapkan kita bisa menulis, pendengar bisa menulis apa yang kita sampaikan. Yang kita sampaikan mereka bisa menulis step by stepnya untuk dia tiru atau diimitation. Oke, selanjutnya structure of the text. Yang pertama, lihat ya, ada goals. Goals ini adalah purpose why you read the text. Why you read the text itu masuk dalam goals. Jadi apa sih yang kalian tulis? Apa yang kalian intinya itu apa isinya? Biasanya dibuat dalam judul. Goal itu ada di dalam judul, tapi biasanya ada sebagian soal itu tanpa ada judulnya. Cara membuat apa how to use camera, how to use computer, how to use juice, do you make juice, apa itulah tidak ada. Itu bisa kita ada cara lain, kita melihat step by stepnya, apa yang tertulis step by stepnya itu nanti sampai finali itu jadi apa, produknya itu jadi apa lah, itu bisa dijadikan goal. So you need to give the goals. Mudah kan? Dan yang kedua ada engagement atau encouragement or
tools. Engrossment itu biasanya disebut dengan bahan-bahan. Contohnya, semua kita akan membuat kita membuat jus, kita pasti membutuhkan jus apel, kita membutuhkan apelnya, membutuhkan sugar, membutuhkan water, dan lain-lain yang kita butuhkan, itu bahan utamanya. Terus yang kedua, equipment or tools. Equipment or tools itu biasanya disebut dengan alat-alat. Seumpamanya kita akan memasak, kita pasti membutuhkan pan, mixer, blender, dan banyaklah yang kita butuhkan. Oke, paham ya sampai situ? Untuk yang ketiga adalah step or chronological order. Kenapa saya sebut step or chronological order? Karena itu berurutan, teks prosedur itu berurutan dari step yang pertama sampai step yang terakhir. Pertama kita menyiapkan apa sampai entah itu jadi apa. Itu yang dimaksud dengan chronological order. Jadi sekuensis berurutan, pertama apa, kedua apa, sampai yang terakhir or finally. Oke, berikutnya kita akan membahas langsung tentang language feature. Ya, dilihat. Oke, ya. Untuk di prosedur teks ini kita menggunakan simple present tense. Selain itu kita juga membutuhkan adverb or conjunction. Ya, ini dilihat poin-poinnya, ada simple present tense or conjunction, adverb or conjunction seperti first, second, third, then, after that, before that, next, finally, dan banyaklah ya masihnya. Selanjutnya kita juga dalam language feature kita membutuhkan common or imperative sentence. Common or imperative sentence adalah kalimat perintah. Biasanya saya sebut dengan kalimat perintah. Kenapa kok gitu? Iya, karena di dalam prosedur teks itu kita menyuruh seseorang. Contohnya ya, pertama, cut the fruits. What's the fruit? Ya dinamakan imperatif teks ya seperti itu. Potonglah buahmu, lalu cucilah, gitu ya. Selanjutnya dalam imperatif teks atau common kita membutuhkan action verb itu contohnya gimana sih? Apa sih Miss? Verb itu action verb itu ya contohnya itu seperti cut, boil, mix, or fry, dan lain-lain ya, masih banyaknya action. Biasanya gini, tulisannya di prosedur teks itu tidak gini, I cut the onion. Berhubung ini kalimat imperatif, jadi sebagian orang banyak yang menulis langsung cut the onion, after that was the onion, gitu, langsung ke actionnya, action verbnya dan subjeknya langsung hilang karena itu termasuk kalimat perintah atau imperative sentence. Selanjutnya dalam linguistic feature kita membutuhkan adverb of time. Jadi keterangan waktu itu sangat dibutuhkan dalam prosedur teks. Misalnya gini, boil the water for 16 minutes, fry the chicken 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes maybe, gitu ya. Itu sangat berpengaruh. Nah, itu adalah linguistic feature. Oke student, knowledge of procedure text. Miss akan memberikan contoh ya. Saya akan memberikan contoh. Ini contohnya kita analisis bersama ya. Contohnya the example how to use camera. You need tools. Units itu how to use camera termasuk goals-nya ya, judulnya. Kita menulis apa. Terus yang kedua unit itu termasuk tools-nya, alat-alatnya.
bahan-bahannya yang kita butuhkan apa, bagaimana judulnya, bagaimana kita membuat kamera. Jadi pastinya kita membutuhkan kamera. Ya, terus itu yang ketiga, baris ketiga, the object, a digital camera. The object yang kita butuhkan adalah kamera dan objek yang akan kita potret. Terus steps, cara langkah-langkahnya. Yang pertama, handle the camera and turn on it. Ya, itu yang saya warnai biru itu termasuk dalam imperatif sentence, kalimat perintah. Handle the camera and turn it. Yang kedua, center itu juga termasuk dalam imperatif sentence. Terus yang ketiga, when you are ready to take the picture, hold the shutter speed. Nah, itu yang saya warnai coklat termasuk dalam actionnya. Kita kan membutuhkan action kan tadi ya. When, then, a lake salt after that, you know, in this camera. After that, nah itu juga termasuk dalam action. After that, press shutter or the way down. Jadi di sini di sini sudah jelas banget ada goal, tools, step, press. Ya, sudah lengkap ya. Oke. Now your assessments, Miss akan memberi satu prosedur teks. You write in the book, kamu catat, dan nanti setelah kamu catat, kamu identify teksnya. What is social function of the text? Fungsinya apa? Kan ada tadi sudah dijelaskan. Terus, and then what are the structure-nya of the text? Apa saja? Next, you identify linguistic feature of the text. Umpama ada actionnya. Terus ada imperatif teksnya, ada commentnya. Terus yang termasuk, Miss ini ada simple present tense-nya. Iya, kamu catat mana yang termasuk simple present tense, mana yang termasuk dalam common, mana yang termasuk dalam imperatif sentence. Iya, kamu masukkan di situ semua. Oke. Miss harap kamu, I hope you seriously in my lesson, my material today ya. Oke. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakan kepada Miss ya. Oke. Saya harap cukup sekian. Thank you for your attention of this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.